Nah oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah, ya sebenarnya ini agak kontroversial banget. Kita bakal ngebahas masalah Auranti gondrong itu gimana sih. Oh ya, kebetulan kita ada info sedikit sebelum itu. Kita baru aja habis bersih-bersih. Ini Asiatica kita yang unik. Cakep nggak guys? Ini Asiatica kita pindah di background putih. Cakep guys. Ini juga, ini habis lompat nih guys. Aduh si kampret nih nggak kelihatan. Nah ini habis lompat, pas kita pindah tadi proses pindah-pindah dia lompat guys. Sama untuk yang kaliko kita taruh bawah. Ini masih butek airnya, tapi gampang lah. Yang penting infonya cuma gitu aja bahwa kita habis pindah-pindah. Dan itu surat tani kita taruh di tengah. Untuk si Gokong masih rahasia guys gitu. Untuk si Marco juga udah sekarang lebih cakep guys. Lampunya udah kita ganti. Ini lampunya lampu murah. Coba kelihatan nggak? Ini lampunya lampu yang kayak gini guys. Itu murah, cuman 50.000 harganya. Panjangnya udah dapat yang ini 50.000 itu yang 90 cm. Kalau yang 120 cm itu cuman 55.000. Namanya itu lampu TLT5. Mungkin aku bakalan kasih tahu juga waktu aku unboxing lampunya. Nah oke guys, jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, pakai lampu apa?" Nah ini guys, ini TLT5 namanya. Jadi bentuk lampunya tuh kayak ini murah banget. Ini yang size-nya 90 cm 50.000. Kalau yang size-nya berapa namanya 120 cm itu cuma beda 5.000 guys di Bali. Dan kalau di luar Bali itu jauh lebih murah. Nah ini kita coba buka dulu gimana dalamnya ya. Jadi ini lampu bener-bener natural guys, warnanya putih. Jadi kalau ikan kalian jelek ya kelihatan jelek. Itu lampu ini tuh kayak gitu guys. Nah ini dia. Nah ini kita buka dulu. Nah ini dia, kita buka plastiknya. Nah untuk colokannya itu kayak gini. Ini nanti kita colokin di sini. Kita colokin. Nah ini dia. Ini panjangnya 90 cm. Nah ini lampunya. Ini murah banget. Ini yang aku pakai. Sama kayak yang lainnya juga pakai ini. Nah itu guys. Ini sekarang kita lagi mau ganti lampu dulu. Nah untuk lampunya jadi kayak gitu tadi guys. Jadi itu dia lampunya, itu murah banget. Itu recommended banget gitu. Karena hasilnya wah cakep-cakep. Oh cakep semua. Itu yang di bawah itu agak butek dikit karena emang baru habis. Pokoknya ini kita baru habis bersih-bersih. Ini jam setengah 2. Ini setengah 2 malam kita baru bersih-bersih ngonten masalah gondrongin Auranti. Nah kalau gitu kita bakalan jelasin dulu di awal bahwasanya kita sebenarnya lebih percaya bahwasanya Auranti itu gini guys, apa namanya, gondrong karena genetik. Kita sendiri percaya bahwa gondrong itu karena genetik guys. Cuman di sisi lain kita kita punya pengalaman bahwasanya kita keep ikan dari yang emang nggak gondrong, tapi setelah itu hasilnya gondrong guys. Mungkin di awal kita bakalan tunjukin dulu dari si Gokong sama Auranti bocil yang baru kita keep. Kita kasih lihat perubahannya ya dari dia masih belum gondrong sampai dia gondrong.
Nah untuk perubahannya itu kayak gitu, jadi kelihatan banget. Gokong itu dulu waduh parah guys, jelek banget. Bahkan saat itu belum ada yang namanya nyari bar simet, bar rapi itu nggak ada. Jadi zaman itu tuh bener-bener dimana kalau kita mau beli Auranti itu ya udah cari yang ekornya close kayak gitu. Cuman gitu-gitu doang, nggak ada ngeliat bar. Jadi barnya cukup acak. Nah untuk si bocil sendiri itu tadi, dia itu salah satu ikan yang nggak laku sebenarnya. Setelah itu ya sudah kita keep. Dan ternyata itu guys, gondrong guys. Nah makanya dari sana kita gimana ya, kayak waduh kok gondrong ya gitu. Nah jadi tapi kita di awal kita bakalan tunjukin salah satu ikan yang nggak bisa kita buat gondrong guys. Nah salah satu contohnya ini. Nah untuk si kaliko ini kita beli di size sudah ya size segini ya guys ya, size kurang lebih 13-14 cm. Dan posisi ikannya itu kalau nggak salah untuk si kaliko ini itu tahan size guys. Ini ikan yang ditahan size. Dan yang nggak tahu treatmentnya di sana gimana, tapi setelah kita keep nggak ada perubahan guys, dia nggak bisa gondrong gitu. Jadi beda banget sama gokong sama itu si bocil, itu si baby lah, mungkin kita panggil dulu si baby sementara. Nah jadi beda banget ikan yang baru kita beli PO yang masih bocil sama yang udah di keep orang kayak gini, ini beda banget. Ini bener-bener nggak mau gondrong guys. Tapi yang nggak tahu juga karena kita awal beli itu ikan ini posisinya kena fin rot, jadi jelek banget posisinya ya, kena fin rot gitulah. Tapi sekarang udah sembuh. Tapi untuk ciri-ciri akan gondrong atau tumbuh gondrong itu nggak ada sama sekali guys. Untuk sampai sekarang nggak bisa. Mungkin salah satu alasannya karena sudah dikip orang, dan ketika dikip orang itu sudah kena treatment atau sudah sempat ditahan size, jadinya untuk pertumbuhan fin dorsal itu ya mungkin sudah terlambat lah, dari masa-masa grow up-nya itu terlambat banget. Jadi untuk ikan-ikan yang sudah besar seperti ini saya sendiri belum bisa guys. Tapi untuk yang kayak si gokong terus si bocil, ini dia si bocil guys, ini dia warnanya masih drop, masih turun banget. Ini belum makan posisinya karena emang dari pagi belum kita kasih makan, karena emang mau kita pindah-pindah tank soalnya kan, jadi nggak kita kasih makan dulu. Nah untuk si bocil ini sendiri kalian bisa lihat dorsalnya sama fin bawahnya, dia itu lebih lebar dibandingkan badannya guys. Dan rim-rim yang putih itu adalah sirip-sirip muda yang bakalan masih tumbuh guys. Jadi perbandingan antara dorsal dan badan itu 1:1, bahkan lebih guys, lebih tinggi dorsalnya. Dan untuk ikan setiap hari kita makan. Mungkin kita mulai dari settingan tank dulu ya guys ya. Kita mulai. Jadi yang paling pengaruh yang pertama itu settingan tank, karena settingan tank semakin besar itu semakin membuat ikan sering bergerak. Nah ikan yang sering bergerak itu akan secara tidak langsung kan finnya ikut bergerak aktif, jadinya itu bisa berkemungkinan membuat ikan itu jadi lebih gondrong guys, karena aktif. Sama kayak cari ekor, kalau kita pengen ekornya close itu kita harus sering mainin guys. Kita sering mainin, nah kan ekornya mekar kayak gitu. Nah ketika ekornya mekar itu lama-kelamaan akan nge-close guys. Gitu untuk teorinya dari yang yaitu teori kita guys gitu. Karena untuk ikan-ikan awal kita beli nggak ada yang ekornya close guys, tapi rata-rata sekarang sudah mau nge-close guys gitu. Nah itu untuk dari settingan tank. Setelah itu bisa juga karena kayak si gokong sendiri itu dulu kita pakein filter ya guys ya. Kita pakein filter, dan dengan filter itu mungkin bisa jadi karena dia lebih aktif berenangnya, jadi ikan itu bisa gondrong. Itu sangat-sangat bisa jadi juga guys. Jadi yang pertama size tank harus besar, tapi untuk size tank yang besar kalian juga harus perhatikan mental ikan. Karena kalau mental ikan kalian jelek, kalian taruh di tank yang besar itu ya bukannya nggak bagus, tapi untuk naikin mentalnya itu bukan sulit tapi lebih lama guys, karena dia harus menguasai teritorial yang besar. Dengan size ikan, size-nya dia yang masih kecil itu kurang bagus gitu guys. Makanya untuk tank yang besar itu bagus sebenarnya, tapi hanya untuk ikan-ikan yang mentalnya mungkin sudah cakep itu bagus guys. Untuk mental-mental ikan yang belum jadi itu kurang. Jadi saranku sendiri untuk kalau kita mau bikin gondrong, yang pertama ikannya harus nyaman, harus kalau bisa settle, harus galak. Karena kalau dia galak, dia sering mekar kayak gini, itu juga mempengaruhi tulang-tulang di bagian dorsal dan finnya dia guys.
dan juga tulang ekornya dia. Nah ini dia, oh gondrong banget loh guys, ini udah calon, ini size 11 cm loh, udah kayak gini loh. Bayangin aja, 11-12 lah mungkin. Kalau 12 belum sih kayaknya. Ini sekitar size 12 cm udah kayak gini guys. Oh. Bocil-bocil yang lain tuh belum gondrong kayak gini, tapi dia sudah gondrong. Tapi sama juga kayak si Gokong tadi. Kalau kalian perhatiin di size 13-14 tuh dia udah mulai kelihatan gondrong banget guys. Nah itu dari mulai settingan apa, dari ukuran tank. Dulu ini aku jelasin sedikit. Gokong dulu waktu di size 10 cm dia ada di tank 55 x 25. Setelah itu di size 14 cm dia sudah masuk ke tank 1 meter. Nah ini sendiri sekarang size-nya baru 11-12 cm, masih di tank 60 x 30. Ini baru kita pindah. Nah, mungkin nanti ketika dia size 15-an baru kita pindah ke tank 1 meter guys. Sama ini kedepannya juga bakalan kita kasih filter. Nah untuk pakan, sekarang kita mau bahas masalah pakan. Aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi yang jelas dari pengalaman kita sempat ngobrol sharing sama teman-teman. Nggak teman-teman sih, karena ini sharing rahasia ya. Masalah gondrong, jadi kita sharing ke salah satu teman aja. Dan di sana kita nanya, jadi begini guys, kita dulu juga punya Andrau, itu gondrong banget. Mungkin kita kasih lihat videonya dari dia bocil sampai dia gede juga ya. Nah untuk Andrau itu kayak gitu guys. Dan untuk pakannya kita bakalan bahas. Jadi temen waktu ini nanya, Ega kenapa sih ikanmu kok bisa gondrong ya Andraunya, dan cepat banget gedenya, itu kenapa bisa gitu? Itu pertanyaannya yang pertama. Setelah itu aku jelasin masalah settingan tank, terus kayak masalah yang kayak tadi, masalah filter itu juga aku jelasin, masalah kenyamanan ikan itu aku jelasin. Setelah itu lari ke pola pakan. Nah untuk pola pakan jujur aja guys, makannya itu 90% itu ulat Hongkong. Enggak, jangan gitu pembagiannya. Pembagian itu 80% ulat Hongkong, 10% itu pelet, dan 10%-nya itu lagi cacing setiap hari Minggu. Atau kalau dulu Gokong juga sempat masuk udang. Nah, menurutku yang bikin ikan gondrong itu lebih ke ulat Hongkong guys. Kenapa ke ulat Hongkong? Karena ulat Hongkong itu cangkangnya yang keras, itu kan pasti mengandung enzim penumbuh tulang gitu nggak sih? Cuman aku jujur aja aku nggak tahu guys. Tapi yang jelas untuk ikan ini kalau dikatakan karena filter, karena tank besar, enggak. Karena kemarin dia ada di sini, tanknya ini kecil dan nggak pakai filter guys gitu. Dan dia ini tetap gondrong dengan kondisi tanpa filter dan tank yang kecil. Nah ini guys kalau kalian lihat, ekornya juga udah mulai ngekulus. Getok dulu biar kaget ya. Nah jadi mental itu penting. Sama kalau pakan aku nggak neko-neko guys. Ulat Hongkong itu 80 sampai 80%, pelet hanya sekedar saja. Setelah itu setiap hari Minggu masuk cacing untuk protein yang lebih lah ibaratnya gitu guys. Nah untuk proses penggondrongan tuh kayak gitu. Mungkin untuk detailnya, untuk kebenarannya kita juga nggak terlalu tahu ya guys ya. Karena jujur aja untuk masalah gondrong sendiri itu kalau kita sendiri ditanya, kita lebih suka jawabnya itu genetik. Tapi dengan sedikit pengalamannya kita yang sudah kita alamin sampai di ikan kita yang ini, banyak juga yang bilang dia gondrong. Akhirnya ya kayak gitu, kita akhirnya ya sudahlah, kita coba berbagi masalah gondrong ini ke kalian semua guys gitu. Dan kita berharap semoga bermanfaat ya. Kalaupun ada pro kontra di treatment ini ya it's okay, nggak masalah. Yang namanya kita berbagi, siapa tahu itu bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Kalau gitu mungkin cukup sekian, see you di next video, bye bye.